Oke, kita sekarang bahas fluid property. Petroleum tuh ada banyak jenisnya, gitu ya. Ada seperti inilah, ada yang hydrocarbon, non-hydrocarbon, saturated, unsaturated, aromatic, dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin sudah bahas di kimia organik atau kimia analitik, gitu ya. Ada banyak sekali turunan-turunan petroleum ini, gitu ya. Dan kalau kita memperbesar gitu ya secara rantai kimianya, rantai karbonnya, yang paling sederhana pasti metana. Gas metana CH4, satu atom karbon, 4 atom hidrogen. Etana, propan, butan, dan seterusnya gitu ya. Ada banyak sekali mixture campuran di dalam oil dan di dalam gas. Ada juga yang cyclic alifatik seperti ini. Jadi dia cincin gitu ya, cincin alifatik. Ada juga yang cincin aromatik seperti itu. Oke, dan produk yang kita dapatkan gitu ya, produk yang berguna itu juga bisa dibagi menjadi beberapa gitu ya. Biasanya setelah kita punya crude oil gitu ya, dan atau kita punya natural gas, itu kita proses. Misalnya untuk crude oil kita proses dengan proses yang namanya distilasi. Jadi dipanaskan crude oil itu kemudian dipisahkan, diseparasi berdasarkan titik didihnya. Yang paling ringan gitu ya. Ini yang nanti akan kita ambil jadi LPG gitu. C1 sampai C4 gitu ya. Metana sampai butana gitu ya. Kemudian juga kita bisa ambil petrol C5 C8, nafta gitu ya, minyak berat C8 dan seterusnya. Kemudian yang paling bawah artinya paling tinggi titik didihnya, gitu ya, paling susah mendidih lah istilahnya, itu adalah bitumen, gitu ya. Di bagian bawah juga aspal, gitu ya. Ini merupakan yang paling susah menguap dan intinya setelah mereka diseparasi, kita dapatkan produk yang berbeda, mulai dari gas, LPG, bensin, nafta, aftur dan seterusnya, gitu ya. Dan salah satu properti sifat yang paling penting itu sebenarnya adalah PT diagram atau diagram fasa, gitu ya. Jadi semua sistem crude oil gitu kalau kita analisa gitu ya berdasarkan pressure dan temperatur, kita akan dapatkan diagram fasa. Misalnya kita punya sistem seperti ini, artinya di zona ini misalnya kita punya temperatur sekian dan pressure sekian ada di zona yang warna hijau, kita artinya punya oil yang eksis dalam fase liquid. Tapi kalau kita panaskan, temperaturnya membesar, kita akan masuk ke zona gas. Oke, itulah intinya proses fase diagram ini gitu ya. Nah, proses produksi kita mulai dari reservoir sampai ke sumur dan sampai lagi ke separator itu akan melalui zona temperatur dan pressure yang cukup luas gitu ya. Bisa aja dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Misalnya seperti nanti kita akan bahas. Dan kubahnya ini adalah kubah dua fasa dengan konsentrasinya kalau di sini 100% liquid gitu ya. Kemudian garis yang berikutnya 90% liquid, 10% gas dan seterusnya. Di yang paling kanan ini 20% liquid, 80% gas dan yang di ujung di sini 100% gas. Nah, ini representasi yang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa aja nih kita awalnya di zona ini, tapi kita turun pressure-nya gitu ya. Ini pressure yang sumbu vertikal. Awalnya nih pada tekanan sekian, awalnya tekanan 4000 misalnya, kita fasenya gas. Turun, karena tekanannya turun ya, tekanan reservoirnya turun, atau menuju tekanan sumur, kita turun nih. Artinya kita masuk ke dalam kubah. Ketika kita masuk ke dalam kubah, udah bukan 100% gas lagi, tapi sudah banyak liquid-liquidnya. Misalnya ada terbentuk kondensat dan lain sebagainya. Gitu ya. Sama juga kalau kita punya reservoirnya oil gitu ya, liquid semuanya. Di temperatur sekian gitu ya, temperatur misalnya 200 Fahrenheit, 200 Fahrenheit, pressure-nya 4000 psi, awalnya saya punya liquid semua. Tapi ketika saya turunkan pressure-nya gitu ya, misalnya reservoir pressure-nya turun atau tekanan dasar sumurnya bottom hole pressure-nya ternyata 1000 saja, 1000 psi, maka saya turun dari 4000 ke 1000. Artinya ketika oil saya sampai ke dasar sumur, itu dia sudah dua fasa. Udah ya, karena ini two phase region. Demikian juga
Ini representasi yang lain ya. Misalnya saya punya awalnya startingnya tuh liquid oil pada titik ini, turun saya. Turun dari titik E ke titik F. Pada kondisi F, di dalam reservoir saya sudah bukan pure liquid, tapi sudah banyak terbentuk gas-gas juga. Gitu ya, karena ini adalah dua fasa. Demikian juga dengan kondensat reservoir. Awal mulanya saya di sini nih. Awal mulanya di titik 1, saya ada di zona gas, ya, gas phase. Tapi reservoir pressure saya turun karena saya produksi, reservoir pressure saya turun nih ke zona, let's say di sini dulu ya, ikuti tangan saya. Artinya saya punya 20% liquid. Kalau saya ikuti garis biru ini, ketika reservoir saya segini, saya punya 20% liquid. Turun lagi sampai ke titik 2. Ini bukan 20% lagi. Kira-kira kalau ini 20%, ini 50%, ya kira-kira liquid saya menambah lah 30%. Jadinya seiring dengan penurunan tekanan reservoir, kondensat saya, liquid saya nambah dari 20% ke 30%. Oke. Tapi ketika turun lagi dari 2 ke 3, lama-kelamaan saya menyentuh lagi zona kurva 20%. Artinya liquid saya turun lagi dari awalnya 30% di titik 2 menjadi ke titik 3 di 20%. Makanya kondensat reservoir seringkali juga disebut retrograde kondensat gitu ya. Karena dia berubah gitu dari awalnya 0 jadi 20, naik sempat ke 30, turun lagi ke 20%. Sesuai dengan perubahan tekanan reservoir. Itu pentingnya diagram fasa gitu ya, karena kita harus tahu ketika fluida kita ngalir dari reservoir ke sumur, sumur ke wellhead, wellhead ke separator, dia pasti akan mengikuti diagram fasa ini. Gitu ya. Entah dia liquid dari awal sampai akhir, atau seiring dengan perjalanan dia akan berubah. Liquid, terus campuran jadi dua fasa, dan seterusnya. Nah, kalau kita bandingkan secara relatif, kira-kira kubahnya itu seperti ini. Kalau kita punya, misalnya di sini yang paling besar nih black oil. Oke, black oil artinya sebagian besar dia itu apa namanya? Liquid dan dua fasa karena kubahnya besar ya. Artinya kemungkinan besar dengan tekanan dan temperatur yang kita miliki selama prosesnya, kita selalu ada di liquid atau di dua fasa. Tapi kalau gas, dry gas reservoir, kubahnya itu kecil. Artinya sedikit saja kita keluar dari kubah ini, kita sudah di zona gas. Oke, teman-teman ingat ya, yang kiri itu cenderung liquid, yang kanan itu cenderung gas. Nah, kalau kita di gas, dry gas seperti ini, gitu ya, dry gas, temperatur 0 derajat Celcius aja dia sudah gas. Ya, 0 derajat Celcius ya. Dia sudah gas. Apalagi temperaturnya tinggi, dia lebih gas lagi. Tidak ada liquid di reservoir tersebut. Gitu ya. Tapi kalau kita punya gas basah atau wet gas gitu ya. Pada temperatur 100 derajat Celcius dia gas. Tapi ketika temperaturnya turun, misalnya reservoirnya mendingin ya, 100 di sekian lah 50%, 50 Celcius, nggak mungkin sih sebenarnya reservoir jadi 50 derajat Celcius, tapi andai-andai lah 50 derajat Celcius, barulah dia mengalami kondensasi dan dia jadi dua fasa. Biasanya ini terjadi di sumur lah, gitu ya, sumurnya jadi 50 derajat Celcius, tapi di reservoir 100 gitu. Seperti itu kira-kira ya pentingnya kubah ini. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh kaget. Oh kok reservoir saya tiba-tiba jadi, sumur saya kok tiba-tiba ngalirnya gas semua gitu. Awalnya kan dia reservoirnya liquid gitu. Bisa jadi karena diagram fasanya juga udah beda dari yang kita prediksi. Gitu ya. Oh misalnya kok ini saya punya reservoir saya gas nih, saya tahu dia gas reservoir gitu. Saya taunya dia gas reservoir, tapi kok lama-kelamaan banyak terbentuk liquid ya, mirip oil. Oh bisa jadi itu kondensat. Itu bukan oil, tapi itu kondensat dan dia mirip dengan oil gitu ya. Seperti itu. Jadi itulah pentingnya diagram fasa. Nah,
Kalau tadi most important properties untuk mengalir bagi rock property itu adalah permeability, porosity, dan saturasi. Tadi di slide sebelumnya saya sampaikan, kalau fluid property yang paling penting untuk aliran itu keep in mind teman-teman viscosity dan formation volume factor. Oke, viscosity ini apa namanya ya? Kesulitan mengalir, hambatan dia mengalir itulah namanya viscosity. Semakin tinggi viscosity, semakin tinggi viscosity, semakin susah mengalir. Misalnya yang ini, yang kira-kira madu lah ya, madu atau minyak yang lebih berat, viscosity-nya besar, dia lebih susah mengalir. Tapi yang kiri, viscosity-nya lebih kecil, lebih mudah dia mengalir. Itu esensinya dari viscosity. Kalau formation volume factor, itu merepresentasikan berapa banyak, berapa perubahan uh, volume dari oil kita. Oke, misalnya pada tekanan tinggi, tekanan reservoir, saya punya volumenya seperti ini. Bandingkan ya, volume saya di volume 1. Oke, volume oil saya di kondisi reservoir itu volume 1. Saya turunkan tekanan reservoir saya, oil saya menggembung. Pasti menggembung karena ekspansi. Dari awalnya tekanan tinggi, ketika tekanannya diturunkan dikit, ekspansi. Ketika diturunkan lagi tekanannya, terbentuk bubble. Artinya gas mulai lepas, gas mulai rilis gitu ya. Kalau saya membandingkannya seolah-olah gas itu rohnya oil gitu ya. Rohnya rohnya minyak lah kira-kira seperti itu. Diturunkan lagi tekanannya, gas makin free, gas makin lepas gitu ya. Lepas dan oilnya mulai menyusut gitu ya. Karena yang memberikan volume ke oil itu sebenarnya salah satunya adalah keberadaan molekul-molekul gas. Diturunkan lagi tekanannya, oil rilis, oil lepas. Turunkan terus, oilnya dikeluarin terus, gasnya dikeluarin terus. Lama-lama di titik tertentu, di titik 8, kita sudah punya, misalnya kondisi 8 ini kondisi atmosferik ya, kondisi di tangki minyak, kita sudah punya volume dari oilnya itu hanya sisa segini. Gitu. Menyusut dari volume reservoir ke volume tangki di permukaan. Nah, formation volume factor adalah V1 dibagi V8. Oke? Jadi dia merepresentasikan seberapa jauh minyak ini menyusut ketika kita sudah alirkan, kita sudah simpan ke tangki. Itu penting, ya. Nah, ini sedikit spoiler nanti di kuliah kita berikutnya adalah aliran fluida. Ini penting sekali dalam dunia reservoir engineering, aliran fluida. Aliran fluida, kita berbicara tentang laju alir. Laju alirnya itu Q. Dia dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Ada tekanan reservoir, ketebalan reservoir, permeability, berapa luas reservoirnya, radius sumur, fluida property, dan kondisi di sekitar lubang sumur. Nah, di sini maksud saya mengapa beberapa properti itu penting. Misalnya rock property. Saya bilang tadi permeability penting. Makanya K di sini penting. Oke. Porosity dan saturasi tidak ada dalam rumus ini, tapi dia sebenarnya tetap penting. Oke. Nah, untuk fluid property yang mempengaruhi aliran adalah viscosity dan formation volume factor. Makanya saya sebutkan dua fluid property yang paling penting adalah viskositas dan formation volume factor, simbolnya BO. Karena dia ada di dalam aliran. Artinya dua faktor tersebut mempengaruhi laju alir. Oke. Dan kalau kita plot profil dia terhadap pressure, itu kira-kira seperti ini. Viskositas ketika tekanannya diturunkan dari tekanan reservoir ke tekanan bubble, bubble point, viskositasnya sempat nurun. Tapi ketika tekanannya diturunkan, misalnya dari tekanan bubble point reservoir sampai ke tekanan permukaan, tekanan di tangki, viskositasnya akan naik terus. Kenapa naik? Karena banyak gas yang lepas dari oil. Ketika gas lepas dari oil makin lama makin sulit mengalir. Demikian juga dengan formation volume factor, tadi saya sudah gambarkan dengan representasi ini.
sempat dia dari tekanan reservoir ke tekanan bubble, naik dulu dia sempat ekspansi, makanya BO-nya positif. Tapi ketika kita produksi kan terus tekanan turun, gasnya lepas, makin lama oil menyusut. Seperti itu. Kalau yang paling atas ini relative permeability, ini belum kita bahas di kuliah ini gitu ya. Tapi untuk kuliah ini, BO dan viscosity itu yang menentukan fluid property. Oke, sampai sini dulu ada satu pertanyaan. Oke, any question? Oke, jika tidak ada, kita lanjut lagi. Nah, fluid property ini ada banyak. Dan kita akan bahas dari gas sampai ke water. Semoga bisa kita cover semuanya. Nah, gas itu selalu diawali dengan kinetic theory of gas. Kinetic theory of gas itu sudah kita pelajari dari SMA sebenarnya. Intinya kita akan dapat persamaan PV NRT, persamaan ideal gas. Oke, it's very basic ya. Sebuah korelasi equation of state, persamaan keadaan untuk ideal gas. PV dikali NRT. Oke, dengan N jumlah mol itu adalah apa namanya berat gas dibagi molecular weight. Oke, jadi PV sama dengan M dibagi M dikali RT. Oke, it's very basic, teman-teman pasti udah belajar ini berkali-kali. Dari sini, dari persamaan ideal gas ini, kita bisa menghitung densitas gas. Oke, berat jenis gas berarti tekanan dikali molecular weight dibagi RT. It's very clear gitu ya. Dan bagaimana saya bisa tahu molecular weight? Molecular weight nggak bisa sesimpel kita apa namanya ya kita satu angka begitu aja, nggak bisa. Mengapa? Karena di dalam komponen gas sebenarnya itu bukan cuma satu molekul, satu tipe molekul, misalnya CH4 saja, metana saja, enggak. Ada beberapa molekul, misalnya uh, metana CH4, etana C2H C2H8 gitu ya, propana dan maybe butana yang fase gas, gitu ya. Metana, etana, propana itu yang kita confident dia relatively gas gitu ya. Yang pasti gas itu sebenarnya metana, etana. Seperti itu. Nah, dari komponen-komponen itu dengan masing-masing molekul dan mol fraction-nya gitu ya, entah dia 10%, 10%, 90%, kita belum tahu tergantung analisa lab. Kita combine semuanya, kita total baru kita dapatkan apparent molecular weight. Oke. Seperti itu. Jadi itu satu properti, molecular weight. Juga ada standard volume, artinya volume pada kondisi standar. Volume gas dalam kondisi standar. Karena seringkali kita jualan gas dalam kondisi apa namanya kondisi standar. Kondisi standar itu adalah 14,7 psi, ini atmosferik, oke, pada temperatur 60 degree Fahrenheit. Oke, kalau kita pakai equation yang tadi saya sampaikan, maka volume standar dari gas itu adalah 379,4 SCF per pound mol. Oke, jadi 1 pound mol gas itu volumenya adalah 379 standar cubic feet. Ya, jadi teman-teman sudah mulai harus membiasakan diri dengan satuan SCF, standard cubic feet, karena ini yang dipakai di industri. Ada juga yang namanya specific volume. Ini gampang, volume dibagi massa, gitu ya. Berarti kebalikannya dari density. 1 dibagi density, itu specific volume. Ada juga specific gravity. Ini makin lama makin penting gitu ya. Makin sering nih kita pakai parameter yang namanya specific gravity. Specific gravity adalah perbandingan antara densitas gas dibagi densitas udara. Gitu ya. Udara ini biasanya kita pakai angka densitasnya adalah 28 point something. Oke, 28,96. Jadi kalau dari analisa lab kita sudah punya MA, tinggal dibagi 28 point something, itu kita punya specific gravity-nya. Kira-kira seperti itu. Nanti specific gravity ini yang akan sering banget dipakai di rumus-rumus dan di software. Gitu ya. Jadi di apa namanya di software dia akan nanya gas kamu, dia nggak peduli gas kamu berapa banyak metana,
berapa banyak karbon dioksida, berapa banyak etananya. Beberapa software nggak perlu nanya itu, dia cuma perlu berapa spesifik density kamu atau spesifik gravity gas kamu. Dan seringkali gas-gas apa namanya gas kita itu lebih ringan daripada udara, jadi nggak pernah gravity-nya itu satu. Biasanya 0,7, 0,8, 0,6 seperti itulah. Dan itu yang nanti kita masukkan ke software spesifik gravity-nya, gitu ya. Seperti itu. Karena metana dengan udara lebih ringan metana, gitu ya. Makanya metana itu yang apa namanya bisa jadi efek rumah kaca gitu ya, karena dia nggak turun ke permukaan bumi tapi dia ke atas, dia naik ke lapisan atmosfer di atas dan dia jadi membuat efek rumah kaca karena dia lebih ringan. CH4 itu lebih ringan dari udara. Udara itu kan gabungan antara O2 dengan nitrogen, jadi beratnya udara itu lebih berat daripada beratnya metana. Seperti itu spesifik gravity. Dan juga ada gas formation volume factor. Tadi saya sudah bahas formation volume factor untuk oil. Oke, sekarang gas formation volume factor. Oke, gas formation volume factor itu adalah volume reservoir dibagi volume di permukaan. Oke ya, volume gas di reservoir dibagi volume di permukaan. Kalau VPT artinya gas dalam kondisi reservoir, gasnya terkompres. Tekanan tinggi, gas terkompres, volumenya lebih kecil. Dibagi VSC. VSC ini adalah tekanan di permukaan. Volume dalam kondisi standar, artinya volume di kondisi, let's say kondisi di permukaan. Gas ketika di kondisi permukaan, tekanannya kecil, gas akan ekspansi besar. Oke ya. Artinya volume gas di permukaan itu lebih besar dibanding volume gas di reservoir. Makanya BG ini akan selalu di bawah 1, bahkan 0,00 something nilainya. Gitu ya. Jadi very very easy sebenarnya. BG adalah V gas reservoir, volume gas reservoir yang ya, artinya dia terkompresi dibagi volume gas di kondisi permukaan. Oke. Nah, kira-kira seperti ini kalau kita pakai gitu ya. Jadi kita nggak bisa cepat lah kalau hitungannya itu dalam bentuk volume gitu ya, karena kita lebih sering pakai data P, temperatur, dan compressibility factor, Z factor gitu ya. Jadi BG adalah PSC dibagi TSC dikali ini. Oke, ini SC ini udah tahu ya, standard pressure. Oke, jadi seperti ini rumusnya. Setelah diturun-turunkan gitu ya, BG adalah 0,0287 dikali gas compressibility factor dikali temperature dibagi pressure. Jadi kita bisa estimate berapa formation volume factor gas kita. Oke. Dan kalau apa namanya korelasi yang lain kita bisa dapatkan seperti ini. Jadi BG kalau kita punya data gas density kita bisa hitung BG sama dengan 0, bla 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 dikali molecular weight MA dibagi density. Oke. Ada juga gas expansion factor, walaupun ini tidak apa namanya tidak seumum BG gitu ya. Jadi EG ini adalah kebalikan dari BG. Oke, dengan rumus seperti ini. Jadi yang penting sebenarnya bagi engineer itu adalah pemahaman konsep, bukan hafal rumus. Oke. Jadi gas expansion factor itu adalah kebalikan atau resiprokal dari gas formation volume factor. Gitu. Kalau kita punya data tekanan, kita punya data Z dari analisa lab, kita punya data temperatur dari pengukuran gitu ya, kita bisa menghitung EG-nya. Atau kalau kita punya data-data lain, kita ada punya density dan seterusnya, kita bisa hitung. Nah, tentu saja juga yang penting adalah viskositas gas. Gitu ya. Viskositas gas itu harus kita ukur dan bisa juga kita pakai korelasi atau rumus-rumus yang ada di literatur. Oke, viscosity itu merupakan fungsi dari tekanan
temperatur, dan mole fraction-nya. Artinya seberapa fraksi komponen-komponen gas tertentu. Misalnya metananya berapa, etananya berapa, campur menjadi gas pada kondisi pressure dan tekanan tertentu, kita punya viskositinya berapa. Gitu ya. Dan ini nanti teman-teman lakukan di PR gitu ya. Ada beberapa metode pengukuran atau analisis gas viscosity. Silakan teman-teman pelajari di homework gitu ya. Step by step-nya, termasuk juga dengan apa namanya plot-plot yang ada, akan diberikan example-nya dan teman-teman bisa mengikuti di case-case apa namanya homework-nya gitu ya. Mungkin secara penampakan gitu ya, equation ini cukup ribet, tapi sebenarnya sangat-sangat simple sebenarnya. Yang kelihatan dari jauh ya angka-angka ini menakutkan gitu ya, tapi sebenarnya ini cuma angka dan kita tinggal butuh data spesifik gravity dari gas. Kalau kita sudah punya datanya ini, entah dari analisa lab gitu ya, kita sudah bisa mengukur semuanya ini, berapa viskositasnya. Oke, you will do it in your homework. Ada juga metode lain, kalau tadi ini metode yang dilakukan standing, oke, ini dilakukan Carl Kobayashi Burrow, oke, dan ini sekarang yang dilakukan oleh Lee Gonzalez Eakin. Jadi, fluid property dan rock property itu dianalisa oleh banyak sekali researcher, banyak sekali periset, dan masing-masing dari mereka dengan analisa mereka masing-masing, mereka buat persamaan, mereka buat equation, dan itu kita sebut persamaan empiris. Gitu ya. Artinya dia mendapatkan persamaan itu bukan dari metode analytical, tapi dari eksperimen. Gitu ya. Karena ketika kita dapatkan eksperimen, itu berarti belum tentu terjadi ketika kita lakukan eksperimen dengan sampel lain. Dengan kondisi lain belum tentu sama hasilnya. Makanya kita perlu tahu nih, persamaan kita ini adalah persamaan empirical. Gitu ya. Dengan di sini researchernya bilang standar deviasi 2,7, maksimum deviation 9%. Ya, dan dia udah mengatakan untuk gas less accurate for gas with higher specific gravity. Artinya gas-gas reservoir yang lebih berat molekulnya ya, molecular weight-nya lebih berat, persamaan ini akan jadi kurang akurat. Dan persamaan ini nggak bisa digunakan pada gas yang asam. Sour gas itu nggak bisa, yang banyak H2S-nya, persamaan ini nggak bisa dipakai. Oke, jadi nggak perlu kita hafal banget ini apa namanya si persamaan ini. Cukup kita punya persamaan ini di software, di buku. Ketika kita butuh menghitung, baru kita keluarkan. Nanti ketika teman-teman kuis atau UTS, UAS, tentu saja saya nggak akan minta teman-teman untuk menghafal gini ya. Pasti kita punya apa namanya cheat sheet, silakan tulis semua rumusnya gitu ya. Dan ketika nanti ada pertanyaan, silakan teman-teman pakai. Saya mau asumsi perhitungan Lee Gonzalez Eakin untuk menghitung mu gas saya. Gitu ya. Oke, any question? Itu tadi dari gas. Setelahnya kita lanjut ke oil. Tadi itu gas, sekarang oil. Nah, kalau oil ini ada banyak properti yang harus kita analisa. Mulai dari fluid gravity, specific gravity, gas solubility, bubble point pressure, density, viscosity, surface tension, dan lain sebagainya. Ya, ekspektasi atau asumsi saya teman-teman sudah belajar ini di mata kuliah sebelumnya ya, di analisa fluida. Nah, kita bahas satu-satu. Sama sebenarnya, jadi kuliah fluid property ini berbicara tentang banyak sekali equation yang nggak perlu kita hafal, yang penting kita tahu rumus tersebut, kita tahu cara menggunakannya, dan kita tahu konsepnya. Oke, kalau crude oil gravity, sama seperti specific gas gravity tadi, adalah perbandingan dari density oil dibagi density water. Oke, density oil dibagi 62,4, itu density-nya air. Lebih sering crude oil ini direpresentasikan dengan API, dengan rumus seperti ini. Oke ya. Jadi misalnya nih,
Saya memberi pertanyaan, saya punya API Gravity 47. Berapakah crude oil gravity saya? Teman-teman tinggal pakai ini, oke, dan dapatkan berapa oil gravity-nya. Oke, dan juga specific gravity of solution gas. Sudah punya rumus seperti ini, tinggal kita pakai. Gitu. Oke. Nah, sekarang gas solubility. Kelarutan gas di dalam oil itu juga merupakan hal yang penting bagi fluid property atau oil property kita. Dan satuannya tuh RS. Simbolnya tuh RS dan plotnya itu kira-kira seperti ini. Di atas tekanan bubble, gas solubility itu konstan. Oke, di atas tekanan bubble point pressure. Artinya kandungan gas di dalam minyak di atas tekanan bubble itu konstan, tidak berubah. Oke, tapi kandungan gas di bawah bubble point pressure akan turun terus. Kenapa? Karena gas semakin lama akan lepas dari minyak. Seperti tadi yang saya sampaikan di BG, di formation volume factor. Gas itu akan lepas, rilis terus lepas dari minyak. Makanya RS-nya makin lama makin turun. Oke, profil plot seperti ini sangat penting dan ini bisa masuk ke ujian. Misalnya saya tanya, coba plot bentuk gas solubility terhadap pressure, kira-kira profilnya seperti apa? Ya, kita bisa tulis di sini konstan, di bawah bubble point turun, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, sama nih, banyak sekali rumusnya. Yang penting kita punya data tekanan gitu ya, kita punya data API gravity dari laboratorium, kita punya data temperature, kita punya data specific gas gravity atau gas specific gravity, udah deh gampang masukin Excel, kita dapat RS-nya atau gas solubility-nya. Itu kalau dilakukan oleh standing, ini kalau dilakukan oleh Vasquez-Bax. Very clear sebenarnya, straightforward gitu ya. Tinggal, API saya 30, di bawah 30, berarti saya pakai koefisien seperti ini. Gitu ya. Kalau API saya di atas 30, saya pakai rumus yang sama, tapi C1, C2, C3 saya pakai yang ini. Gitu. Seperti itu ya. Dan akan ada sedikit-sedikit koreksi gitu ya, untuk mengkoreksi si YGS ini gitu. YGS ini dihitung dengan rumus seperti ini. Gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan YGS gas gravity at reference separator gas gitu ya. Jadi gas gravity ketika kondisi tekanan separator. Nah, separatornya ini separator lapangan ketika sampel pertama kali diambil gitu, atau separator di laboratorium. Jadi akan ada analisnya, dia akan memisahkan gas dari oil, dan gasnya itu akan dia ukur berapa spesifik gravity-nya, gitu ya. Itu jadi angka spesifik gravity yang YGS, gitu ya. Kita punya API, kita punya temperature separator, kita punya tekanan separator, udah deh kita tinggal pakai rumus ini. Gitu ya. Dan ini penjelasan dari si penelitinya gitu ya, dari Vasquez-Bax. Dia melakukan analisa ini dengan separator two stage. Artinya minyaknya ketika dia laboratorium, minyaknya itu dia separasi dengan 2 kali step gitu ya. Step yang pertama itu pada tekanan 100 psi, dia ambil gasnya gitu ya. Dan second stage itu adalah pada kondisi tangki, kondisi atmosfer gitu, dia pisahkan lagi gasnya gitu ya. Dan gasnya itu yang akan dia ukur spesifik gravity-nya. Nah, bisa aja tuh ada peneliti lain yang coba mengkomentari hasil kerja peneliti yang lain. Misalnya seperti ini. Independent evaluation of the above correlation yang dilakukan oleh Sutton dan Farashad di tahun 94 menunjukkan bahwa korelasinya Vasquez-Bax itu mampu memprediksi gas solubility dengan R
error 12,7%. Jadi masih ada errornya 12% dari apa namanya si rumus dia itu, gitu ya. Jadi rumus dia ini masih bisa mendekati apa namanya analisa nyata dengan laboratorium, tapi dengan error 12%. Gitu ya. Artinya udah cukup bagus lah error 12%. Ya ada yang bilang error 12% itu kebesaran, terlalu tinggi, ada yang bisa oke gitu ya. Tapi artinya dia udah menyelamatkan nih. Kita nggak perlu nih mengukur gas solubility di laboratorium misalnya karena terlalu mahal misalnya gitu ya. Kita nggak mau mengeluarkan cost terlalu besar untuk analisa gas solubility, kita bisa estimate dengan persamaan ini. Oke, nah ini ada rumus-rumus lain yang dilakukan oleh Glasso. Ini sama semuanya atau yang dilakukan oleh Marhun, mirip-mirip gitu ya. Kalau Marhun melakukan eksperimentalnya gitu ya dengan 160 sampel ya. The correlation originates from 160 experimental saturation pressure data. Artinya dia melakukan analisa 160 kali eksperimen gitu ya dengan kondisi yang dia punya. Baru dari semua eksperimen yang dia lakukan, dia cari persamaannya dan dia dapat rumus seperti ini. Gitu kira-kira yang dilakukan oleh para analis. Bagi kita engineer, kita cukup tahu rumus ini, dan rumus ini biasanya ya sudah ada di dalam banyak software kita. Misalnya PipeSim gitu ya. Ini bukan promosi, sekali lagi. PipeSim, Wellflow, atau di Welltest software gitu. Semuanya itu biasanya sudah ada persamaan-persamaan ini. Nanti kita ditanya nih, kamu mau pakai gas solubility-mu pakai equation yang mana? Apakah Marhun, Glasso, Vasquez? Itu terserah kita, gitu ya. Mana yang paling cocok dengan kondisi minyaknya kita. Misalnya Glasso. Glasso ini dia mendapatkan rumus atau mendapatkan persamaan ini hasil penelitian dia dengan North Sea crude oil. Artinya kalau kita bekerja, let's say kita bekerja di Eropa dan lapangan kita di North Sea, gitu ya. Artinya rumus ini makin akurat lagi bagi kita. Tapi kalau lapangan kita di Indonesia atau lapangan kita di Middle East, di Timur Tengah, belum tentu nih persamaan ini representatif. Mungkin persamaan yang lebih cocok adalah persamaannya Marhun misalnya, nama-namanya nama-nama Arab nih. Mungkin dia menganalisa dari, nah ini, dia melakukan analisa dari Middle Eastern crude oil. Jadi crude oil dari Timur Tengah digunakan oleh Marhun. Jadi misalnya kita kerja di Saudi Aramco, bisa jadi orang-orang Saudi Aramco make rumus ini, bisa jadi. Saya kira seperti itu. Mana persamaan yang lebih cocok. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Next-nya sama saja gitu ya. Persamaan-persamaan berikutnya gas solubility, bubble point pressure, gitu ya. Formation volume factor sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Viskositas sudah saya jelaskan tadi. Semuanya itu teman-teman bisa diestimasi persamaannya dengan persamaan-persamaan empiris yang sudah bisa kita baca di berbagai macam literatur. Oke, jadi ini nanti akan saya share bahan-bahannya, tapi sense-nya yang penting teman-teman sudah dapat, gitu ya, bahwa kita bisa melakukan analisa laboratorium untuk mengukur masing-masing properti, masing-masing parameter, tapi kita juga bisa melakukan estimate dengan equation-equation yang ada. Nah, supaya lebih kebiasa menggunakan equation-equation ini, nanti akan ada homework untuk kalian kerjakan. Demikian juga dengan water ya, properties of reservoir water, water formation volume factor bisa dianalisis dengan equation ini, viskositasnya juga bisa, dan seterusnya, gas solubility in water dan juga compressibility in water. Jadi kira-kira seperti itu rock property dan fluid property.